Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, salat itu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Dan yang kedua adalah karena salat itu kewajibannya berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau pada kewajiban yang lain Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak demikian dengan salat. Khusus ibadah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, dan kemudian bertemu dengan Allah. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menfardukan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya untuk melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah salat ternyata juga menjadi ibadah yang kelak di yaumil akhir, ketika kita semua dihisab, salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali kelak akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, tata caranya benar, bacaannya benar, maka seluruh amal perbuatan yang lainnya juga dianggap benar. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sebaliknya, jika salatnya itu rusak, salah, pengerjaannya juga asal-asalan, ya tidak karuan, maka dianggap rusak pula seluruh amal perbuatannya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk membahas bagaimana tata cara salat yang benar sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat yang benar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kita harus berdiri dengan posisi berdiri tegak, menghadap ke arah kiblat, sampai kedua telapak kaki kita pun lurus menghadap kiblat. Jadi kalau ini ibaratkan ini adalah posisi dua kaki kita, posisi kaki kita menghadapnya lurus ke kiblat, tidak mencong begini, ya, tetapi lurus ke kiblat. Kemudian setelah itu pastikan posisi pandangan mata kita adalah ke tempat untuk sujud kita. Setelah itu kita ucapkan niat dalam hati. Maksud saya kita niat dalam hati tidak perlu dilafazkan, karena Nabi SAW dalam riwayat tidak pernah dikatakan bahwa beliau mengucapkan atau melafazkan niat ketika sholat. Jadi niat cukup di dalam hati saja. Kemudian setelah itu beliau melakukan takbiratul ihram dengan cara apa? Mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, seraya mengucapkan Allahu Akbar, yang posisi ya kedua tangan beliau itu ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya. Jadi seraya mengucapkan Allahu Akbar, saya ulangi, Allahu Akbar, kemudian mensedekapkan di dada beliau. Nah, pada posisi takbiratul ihram seperti ini, ketika posisi kedua telapak tangan ini sejajar dengan telinganya, khususnya ibu jarinya, posisi kedua telapak tangan ini pun seperti ini bentuknya, terbuka dan menghadap ke arah kiblat. Jadi lurus menghadap kiblat begini posisi tangannya, ya. Tidak miring seperti ini. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang salatnya miring sepertinya, Allahu Akbar. Yang tepat adalah berdasarkan riwayat menghadap ke arah kiblat dan tidak terlalu renggang, ya. Posisi terbukanya tidak juga terlalu rapat, tapi tengah-tengah di antara itu. Allahu Akbar, kemudian mensedekapkan ya tangannya di dadanya dengan cara ya posisi tangan kanan itu memegang pergelangan tangan kiri, ya, memegang pergelangan tangan kiri dan kemudian meletakkan di dadanya. Setelah itu disunahkan membaca doa iftitah. Dan doa iftitah yang disunahkan, yang sering dibaca oleh Nabi, yang riwayatnya juga sahih adalah riwayat membaca doa iftitah dengan bunyi sebagai berikut. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Setelah selesai membaca doa iftitah seperti tadi, walaupun juga ada versi doa iftitah yang lain yang cukup panjang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi
fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Boleh juga membaca itu, tetapi saya pribadi lebih memilih membaca doa Allahumma ba'id, karena ini adalah yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga secara riwayat dia lebih sahih. Kemudian yang kedua, setelah tadi membaca doa iftitah pada saat usai takbiratul ihram dengan posisi pandangan mata tetap menghadap ke arah tempat sujud, kemudian kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan suara yang terdengar oleh kita sendiri saja. Kemudian kita juga membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca suratul Fatihah secara lengkap dan sempurna. Ya, saya coba praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini adalah membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan sempurna sampai waladdallin, dan kita juga disunnahkan membaca amin. Karena dalam sebuah riwayat disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang aminnya itu sesuai bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi sekedar membaca amin saja itu pahalanya luar biasa. Sebelum kita lanjut, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada satu hal penting yang juga perlu saya sampaikan ketika kita membaca suratul Fatihah saat khususnya kita menjadi imam. Pada saat kita menjadi imam, ini timbul masalah fikih. Apakah bismillahnya kita baca jahar dengan suara keras atau cukup kita baca dengan sir, suara perlahan? Ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling sahih, yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan juga oleh para sahabat, oleh para perawi-perawi hadis yang lainnya, dikatakan bahwa salah seorang sahabat mengatakan, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya, tidak satupun di antara mereka yang mengucapkan kalimat basmalah dengan suara kencang. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalahnya dengan suara sir, dengan suara yang perlahan. Tapi pendapat yang kedua merujuk kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi, itu disebutkan bahwa pernah mendengar Nabi membaca basmalah bahkan memanjangkan pada Rahman dan Rahim. Jadi kira-kira bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Rahmannya panjang, Rahimnya panjang. Jadi kita boleh menjaharkan basmalah, boleh juga mensirkan basmalah. Meskipun secara ilmu periwayatan hadis yang basmalahnya dibaca sir, dibaca pelan, itu lebih kuat derajatnya. Bahkan ada pendapat yang ketiga adalah tidak membaca basmalah, ya. Tetapi kita lebih baik memegang pendapat yang pertama saja, yaitu dengan membaca basmalah secara sir, secara perlahan kalau kita menjadi imam pada saat sholat berjamaah. Nah, usai kita membaca basmalah dan membaca suratul Fatihah dan kemudian membaca waladdallin amin, lantas setelah itu kita membaca surat. Kita boleh memilih di antara surat-surat yang ada, misalnya surat An-Nasr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Atau surat-surat yang lain yang menurut kita itu lebih mudah dan lebih baik bagi kita. Usai membaca surat, ya, masih tadi posisi kita dengan bersedekat, kita kemudian bertakbir untuk ruku. Dengan sama posisinya adalah dengan cara bertakbir Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, dan posisi kedua ibu jari kita sejajar dengan kedua telinga kita. Kemudian kita ruku lah setelah itu dengan meletakkan kedua telapak tangan kita pada lutut kita. Ya, seraya kita membaca doa pada saat setelah kita ruku dengan sempurna, pada saat kira-kira posisi tubuh kita dengan dengan kaki kita, ya, dengan pinggang kita itu kira-kira 45 derajat seperti ini. Jadi harus lurus, betul-betul lurus, diupayakan, ya, lurus, betul-betul lurus. Kemudian posisi mata tetap memandang ke arah tempat sujud. Jangan kemudian kita ruku begini tapi mata kita ke atas gitu, ya. Jangan, tetapi mata kita memandang ke bawah dengan membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, sekali lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh juga membaca subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Memang ada juga yang menggunakan riwayat wa bihamdih. Tetapi perlu kita garis bawahi, kata-kata wa bihamdih ini menurut para ulama ahli hadis itu riwayatnya itu dhaif.
Yang paling baik adalah kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah kita selesai membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kita takbir lagi untuk melakukan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dengan posisi takbir yang sama, mengangkat tangan ke atas, posisi kedua ibu jari kita sejajar dengan kedua telinga kita, kemudian kita meletakkan tangan kita di bawah, tidak bersedekap lagi. Setelah kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada juga riwayat yang lain Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, Atau ada juga yang dengan lebih panjang lagi, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama, cukup dengan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah itu kemudian kita sujud. Nah, untuk sujud tidak perlu mengangkat tangan sambil bertakbir, tetapi cukup bertakbir tanpa mengangkat tangan, kemudian kita bersujud. Pada saat kita bersujud, posisinya adalah, urutannya adalah dengan cara meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian baru wajah. Jadi urutannya seperti itu. Lutut terlebih dahulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian baru wajah. Dan Nabi ketika memposisikan wajah beliau itu berada di antara kedua tangannya. Jadi kira-kira ini kalau saya posisinya sujud, ini kira-kira begini. Sujudnya begini. Jadi kepala kita, wajah kita berada di antara kedua tangan kita. Kira-kira seperti itu, Allahu Akbar, seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sujud itu adalah tangan dulu, baru kemudian lutut, baru kemudian wajahnya. Nah, yang kedua pun ini pendapatnya adalah pendapat Imam Malik, dan itu juga dibenarkan oleh para ulama ahli hadis, tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Nabi lebih banyak melakukan sujud dengan cara lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian baru wajah. Memang di akhir-akhir usia Nabi, mungkin karena usia Nabi sudah mulai menua, kemudian beliau karena kondisi tertentu bisa jadi melakukan dengan cara tangan terlebih dahulu. Tetapi lebih baik berdasarkan tarjih itu adalah kita lutut terlebih dahulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian baru wajah, dan kita membaca doa seperti doa pada saat kita ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah kita selesai membaca doa itu, atau ada juga doa yang lain, Subhana rabbiyal a'la. Dan ini juga dibenarkan doa ini, dan riwayatnya juga sahih. Jadi kita boleh memilih. Meskipun saya pribadi lebih suka membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam kitab himpunan turusan tarjih ini juga dibenarkan bacaan baik Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli maupun juga bacaan Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu, setelah kita sujud, kita kemudian duduk di antara dua sujud. Dengan cara duduk di antara dua sujud itu dengan cara posisi kaki kita pada saat duduk itu adalah seperti duduk tasyahud awal, bukan seperti duduk tasyahud akhir. Dan ketika itu kita sujud membaca Allahumma ighfirli wajburni warfa'ni wahdini. Kita membaca doa Allahumma ighfirli, terbalik Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sekali lagi Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu adalah bacaan pada saat kita duduk di antara dua sujud. Nah, setelah itu kita kemudian kembali sujud dengan posisi yang sama, mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan. Dan kemudian kita membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu kemudian kita kalau rokaat menuju rokaat yang kedua, maka kita langsung bangkit ke atas, bangkit berdiri kembali, tetapi tidak secara langsung. Akan tetapi sebelum kita bangkit ke atas, kita posisinya duduk dulu seperti duduk di antara dua sujud, baru kemudian kita bangkit ke atas dan kemudian langsung mensedekapkan tangan kita ke dada kita. Kecuali kalau kita dari rokaat kedua mau rokaat ketiga. Setelah tasyahud awal misalnya dari rokaat kedua mau ke rokaat tiga, maka ketika bangkitnya kita membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kita. Tetapi dari rokaat pertama itu kita tidak dengan mengangkat kedua tangan kita, tapi cukup dari sujud kita duduk dulu sebentar, baru kemudian kita berdiri langsung Allahu Akbar dan langsung mensedekapkan tangan kita di dada kita tanpa mengangkat kedua tangan kita.
Nah, di rakaat yang kedua sama yang kita lakukan seperti rakaat yang pertama. Kita baca kembali suratul Fatihah ya, dengan cara seperti tadi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita jadi imam, boleh dikencangkan, boleh disirkan. Lebih baik disirkan ya, tapi dikencangkan juga tidak mengapa. Kalau kita sholat sendiri, cukup membaca yang terdengar oleh kita saja. Dan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, setelah itu kita membaca surat sebagaimana surat pada saat kita rakaat yang pertama. Kalau tadi rakaat yang pertama kita membaca An-Nasr, mungkin rakaat yang kedua misalnya kita membaca surat Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Setelah itu kita kemudian ruku kembali dengan mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, seperti pada rakaat yang pertama. Ya, kita sempurna dalam kondisi sempurna rukuknya, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian kita i'tidal, posisi berdiri sempurna. Tadi di rakaat pertama belum kita sebutkan, pada saat i'tidal itu ada riwayat yang menyatakan bahwa posisi berdiri kita itu sampai posisi ruas-ruas persendian kita itu kembali ke posisi awalnya ketika kita berdiri pertama. Jadi pastikan jangan berburu-buru. Jadi kadang-kadang ada orang yang i'tidal, dari ruku dia i'tidal, belum sempurna i'tidalnya udah langsung sujud ya. Tapi pastikan dulu bahwa kita ketika kita i'tidal itu posisi kita lurus ke atas, lurus, betul-betul lurus, sampai tulang persendian kita itu kembali kepada ruas-ruasnya yang awal. Nah, setelah sami Allahu liman hamidah, langsung kita sujud lagi seperti pada rakaat yang pertama, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la. Ya, setelah itu kita duduk di antara dua sujud dengan membaca sebagaimana tadi, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, setelah itu kita kemudian sujud kembali dengan doa yang sama. Lalu setelah itu kemudian kita tasyahud. Anggaplah ini di tasyahud yang akhir, maka kita membaca doa at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan doa yang disunahkan. Dua doa setelah kita membaca tasyahud tersebut, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah itu doa yang terakhir adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini adalah doa tasyahud sekaligus tasyahud akhir ya. Nah, timbul pertanyaan ketika kita tasyahud, kapankah kita menunjuk jari kita? Ya, ada 3 versi. Versi manakah yang kita pilih? Versi yang pertama adalah versi yang dari awal. Jadi ketika kita duduk tasyahud langsung at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka dan seterusnya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah menunjuk pada saat asyhadu an la ilaha illallah ya. Ini juga banyak di masyarakat kita. Dan versi yang ketiga adalah versi yang menggerak-gerakkan jari-jarinya dari awal sampai dengan akhir. Dalam riwayat Aisyah itu disampaikan bahwa Nabi ketika bertasyahud itu dengan cara menunjukkan jari telunjuknya dan membaca at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Ini adalah riwayat Aisyah, dan bagi saya pribadi lebih memilih pendapat ya riwayat Aisyah tersebut, yaitu ketika kita menunjuk di awal saat kita mengucapkan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Nah, ini kira-kira kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sampai tadi kita membaca doa sampai dengan akhir ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lantas setelah itu kita mengucapkan salam dengan cara kita menengok ke kanan terlebih dahulu, yaitu caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menghadap ke kanan ya, dan Nabi ketika menghadap ke kanan itu sampai pipi beliau ya itu terlihat dari orang yang ada di belakangnya.
Dan usahakan ketika kita salam juga posisi pandangan kita ini, ya, ketika kita salam itu kita bisa melihat ke belakang, ke pundak kita ini kita melihat. Ya. Baru kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, memang ada dua versi, ya, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ada Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua-duanya insya Allah dibenarkan. Nah, sahabat-sahabat semua kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah tata cara ringkas melaksanakan salat sebagaimana tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai sekarang, karena salat itu urgensinya sangat-sangat penting, dia tadi merupakan rukun Islam yang kedua, dia kewajibannya khusus, tidak seperti kewajiban yang lain. Kalau yang lain Allah cukup mengirim malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak demikian dengan salat. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memi'rajkannya, dan barulah di atas sana diberikan titah dan perintah oleh Allah untuk melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Dan salat juga jangan lupa sebagai amalan yang pertama kali kelak setiap hamba akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, di hari akhir. Kalau salatnya bagus, seluruh amalnya dianggap bagus. Salatnya buruk, seluruh amalnya dianggap buruk. Tidakkah kita ingin amal kita bagus? Maka perbaikilah salat kita. Ada sebuah ungkapan Umar bin Abdul Aziz yang sungguh sangat luar biasa. Kata beliau, yang mananya kira-kira begini: perbaikilah akhiratmu, kelak duniamu akan menjadi baik. Perbaikilah batinmu, kelak lahirmu akan menjadi baik. Cara memperbaiki akhirat kita dan cara memperbaiki batin kita adalah dengan cara memperbaiki salat kita. Mari kita perbaiki salat kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak masuk ke dalam jannahnya karena salat kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.